Pertanyaan pertama, Pak Abu, jika di kategori pelamar umum hanya lulusan PPG tambah honor sekolah negeri, guru swasta tidak bisa ikut daftar, begitu? Baik Bapak Ibu, kita klarifikasi untuk jalur umum ini adalah rekan-rekan yang terdata di Dapodik. Dan ini terdiri dari guru honoris sekolah negeri dan guru honoris sekolah swasta. Jadi guru sekolah swasta juga bisa mendaftar di P3K tahap 3 ini, namun di jalur umum ya, di pelamar umum. Kemudian bagaimana kategori guru yang sudah ikut tes P3K tahun 2021 tapi di Dapodik belum nyampe 3 tahun? Mau sudah daftar atau belum? Jika kurang 3 tahun tetap masuk pada pelamar umum. Kemudian dari Ulfatur Rahmah, maaf Min, guru swasta di bawah 3 tahun dan lebih 3 tahun kok tidak masuk pelamar umum, dari mana sumbernya? Baik, kita klarifikasi Ibu Ulfatur Rahmah, pelamar umum itu termasuk juga yang dari honorer swasta ya. Ya, karena dia terdata di Dapodik. Oke, terima kasih. Kemudian Min mau tanya, saya udah PG dari sekolah swasta, terus pas milih formasi non-induk, nanti di sekolah tersebut cuma ada 1 penerimanya, tapi yang milih ada 3 orang. Gimana ya? Apakah nanti di ranking? Ya, target dari Kementerian Pendidikan itu semua yang lulus passing grade akan tetap dapat ditempatkan. Jadi kita berharap saja nanti formasi dan kuotanya akan mencukupi untuk menampung seluruh yang passing grade di tahap 3 ini. Kita menunggu ya Bapak Ibu, sekarang belum ada postingan tentang formasi dan kuota. Pak, saya mau tanya, tahap 1 dan 2 saya sudah lulus P3K PKN di SMP, tapi saya mengajar dan menginduk guru di SD. Karena waktu itu di SD tidak ada formasi. Apakah tahap 3 ini di SD-nya, apabila di tahap 3 ini di SD-nya saya buka formasi, apakah saya bisa mendaftar walaupun ijazah PPKN? Nah, ini Bapak Ibu yang sudah saya jelaskan juga di dalam video ini juga berkaitan dengan linearitas ya. Jika memang di PPKN itu tidak ada di SD, maka tetap tidak bisa ditempatkan di SD, harus ke SMP. Saya tes tahap 1 tidak bisa menjadi guru induk karena dikunci dengan yang K1 PGSD, jadi saya daftar di sekolah lain. Dan tahap 2 saya PG tapi kalah ranking, tidak punya induk lagi. Jika nanti sekolah induk saya buka formasi, apakah saya langsung mengisi formasi sekolah induk? Waktu mengikuti seleksi tahap 1 dan tahap 2 ini formasinya harus sama. Jika formasinya atau mapelnya berbeda, maka nanti hangus yang tahap 1-nya ya. Kan ambil tahap 1-nya itu di SD kan. Ketika tahap 2 mengambil di jenjang yang berbeda atau mapel yang berbeda, maka nanti akan hangus. Tapi jika sama, maka bisa diakomodir. Mohon izin bertanya, peserta yang lulus PG, guru swasta apa bisa memilih formasi atau dipilihkan formasi dari Pemda? Nah, nanti itu akan kebijakannya bisa jadi ke Pemda Bapak Ibu, karena sesuai dengan dalam Permen RB nomor 20 itu, pemilihan formasi jika dia tidak ada di sekolahnya, maka itu nanti akan bisa memilih sekolah lain dan penentuannya bisa juga melibatkan Pemda. Nah, ini misalnya dari Akagami Club. Misalnya ada guru honorer non-ASN sudah PG, terus di sekolahnya ada formasi. Apakah otomatis diterima di SD-nya sendiri atau tetap di peringkat dengan guru yang lulus PG di wilayahnya juga? Dia akan mendapatkan formasi di sekolah induknya. Di Dapodik TMT 2015 ikut yang umum ya. Oke, hitung dulu. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 sudah lebih dari 3 tahun. Berarti ini masuk pada prioritas 3. Kemudian jika dulu pernah ikut CPNS tidak lulus lalu ingin P3K tahap 3 apakah bisa? Bisa saja, karena CPNS kan tidak lulus kecuali mengundurkan diri. Maka ada jeda waktu 1 periode tidak boleh mengikuti seleksi. Namun pastikan CPNS dulu juga guru ya, karena ini nanti harus terdata di Dapodik. Kalau akun saya KTP dan kakaknya belum nikah, sekarang udah nikah, berpengaruh nggak ya Pak? Maaf bila pertanyaan nggak berbobot. Nah, jika memang sudah pernah buat akun dan itu nanti akan digunakan lagi, kan ada pengupdatean di SSCAC-nya, bisa diupdate
Izin bertanya Pak, saya lulus PG tahap 2, sementara dari awal sekolah saya tidak membuka formasi. Apakah nanti sekolah saya membuka formasi untuk jurusan saya, maka saya akan ditempatkan di sekolah lain? Ya, seharusnya di sekolah sendiri, karena kalau sekolah sendiri sudah buka, maka ditempatkan di sekolah sendiri. Pak, izin bertanya, mohon pencerahannya, tolong pencerahannya. Saya guru honorer TMT Juli 2018 di Dapodik dan masih aktif mengajar sampai sekarang. Namun tahun 2021 saya tidak mengikuti seleksi P3K. Nah, untuk tahun 2022 saya ini masuk pelamar yang mana, prioritas atau umum? Tidak ada pengaruhnya dengan 2021 mau ikut atau tidak. Intinya jika lebih dari 3 tahun masuk prioritas 3. Jika kurang dari 3 tahun maka masuk pelamar umum. Mohon dibantu jawab Pak, saya baru pindah dari sekolah swasta ke sekolah negeri bulan 1 kemarin. Terus data Dapodik dan SIMPKB sinkron. Dan di pencarian GTK juga terkoneksi. Tidak hangus TMT-nya tetapi lanjut 2016 baik Dapodik dan SIMPKB. Terus saya sebelumnya belum pernah ikut P3K dan belum juga daftar dari awal. Terus saya mau ikut tahap 3 ini Bapak Ibu, dan saya jalan 7 tahun sudah mengajar. Jika Bapak Ibu sudah lebih dari 3 tahun, kalau sekarang sudah di sekolah negeri, sudah sekolah honorer negeri dan diakomodir semua masa kerjanya, maka bisa masuk prioritas 3. Saya guru mapel sekolah induk di SD tapi sudah terisi sama tahap 2. Harus pindah apa gimana Pak? Harus pindah apa gimana Pak? Ya, nanti ini passing grade apa tidak nih? Pastikan dulu passing grade apa tidak. Jika belum passing grade, intinya tetap ikut seleksi, kemudian nanti lihat formasinya. Apakah prioritas 2 itu guru negeri dan swasta Min? Mohon pencerahannya. Kebetulan saya dari guru swasta. Baik, di dalam Permen 4 RB itu tidak disebutkan guru swasta atau negeri, sehingga kita bisa simpulkan dalam prioritas 2 yang ternyata sebagai THK 2 itu bisa saja guru swasta dan guru negeri. Cuma saya sendiri tidak paham apakah dulu guru swasta itu memang ada dalam THK 2. Kalau memang ada dalam THK 2 berarti masuk. Saya Marlina guru PAI, belum ikut tes tahap 1 dan 2 dari sekolah swasta. Semoga tahap 3 bisa ikut, tapi saya cek akunku belum ada perubahan, masih memilih formasi tahap 3, belum bisa memilih formasi tahap 3, belum ada tertulis prioritas. Ya, belum dimulai ya, pemilihannya belum dimulai Ibu. Untuk guru honorer sekolah negeri, masuk Dapodik masa kerja lebih dari 3 tahun, tapi di seleksi P3K tahun 2021 tidak ikut, tidak punya akun, masuk prioritas 3 ya Pak. Ya, kalau sudah lebih dari 3 tahun tetap masuk prioritas 3. Mau buat akun, mau tidak buat akun belum resum, dan sebagainya tetap prioritas 3. Mau tanya, saya guru swasta yang lulus PG P1, cerdik saya IPS tidak linear dengan formasi yang saya pilih, yaitu kewirausahaan. Kalau nanti pada saat pemilihan formasi saya rubah menjadi IPS agar linear dengan cerdiknya, apakah saya tetap bisa ikut langsung pemberkasan atau ikut seleksi lagi? Nah, pada prinsipnya yang sudah lolos passing grade sama sekali berarti kan tidak ada lagi seleksi-seleksi, hanya memilih formasi. Nah, dalam pemilihan nanti tahap 3 2022 ini kita belum dapat bocoran dan belum dapat melihatkan apakah nanti otomatis terkunci seperti seleksi tahun 2021. Kalau misalnya terkunci, ini parah ya, artinya terkunci tidak bisa merubah. Harusnya itu terbuka dan akan ada pilihan sesuai dengan linearitas yang dikeluarkan oleh Kemdikbud. Amin ya Allah, semoga kami diluluskan besok dengan mempertimbangkan masa pengabdian kami, amin. Mohon maaf Ibu, pengabdian tetap tidak diakomodir, hanya melihat masa kerja pada Dapodik. Kalau misalnya Ibu umurnya sudah lanjut, tetap masuk prioritas 3, artinya lebih dari 3 tahun di Dapodik. Dari Bu Irma, Pak, bagaimana dengan guru swasta yang sudah PG P1? Ya, berarti masuk tahap prioritas 1 ya. Nah, ini dijawab oleh rekannya. Kalau dilihat dari Permen PAN tersebut, sepertinya P1 swasta akan kalah dengan P3 negeri Bu, karena sekarang prioritas guru swasta urutan keempat. Nah, ini dalam penempatan ya, dalam penempatan pemenuhan. Tidak memandang P1, P2, P3 lagi, benar. Artinya semua yang lolos passing grade itu prioritas 1. Cuma dalam penempatan urutan pemenuhan ke formasi kebutuhan itu berurutan dari THK 2 dan swasta guru keempat.
Jadi ibu tetap masuk prioritas 1. Mudah-mudahan semua terakomodir. Sudah nah ini sudah dinetralisir oleh Melchior Seran ini atas kesalahan komentar beliau ya. Oke, saya tidak bahas, nanti jadi perdebatan. Yang tidak tes itu sudah PG ya Pak. Yang tidak PG pun tidak tes juga. Kalau dia tahap 2 dan tahap 3 tidak ada tes, tahap 2, tahap 3 tidak ada tes. Prioritas 3 itu hanya untuk guru di negeri apa swasta juga yang belum lolos. Kalau dalam Permenpan RB tahap 3 itu jelas guru negeri ya, guru honorer sekolah negeri. Prioritas 3. Artinya kalau misalnya guru swasta lebih dari 3 tahun atau kurang, itu kemungkinan dia akan masuk di pelamar umum. Pak mau tanya, apakah bisa dari SMK SMA yang kewenangannya provinsi tapi pada tahap ini mendaftar ke SMP dan SD yang menjadi kewenangan kabupaten kota? Dalam Permenpan RB, pendaftaran lintas jenjang ini tidak disebutkan Bapak Ibu ya. Hanya saja jika mengacu pada Permenpan RB yang lama 2021, itu tahap 3 itu lintas kabupaten bahkan. Ya, karena tidak disebutkan di situ, menurut hemat kami ini akan kembali kepada sesuai dengan kewenangan masing-masing. Artinya mendaftar sesuai dengan jenjang masing-masing. Tidak disebutkan, nanti kita akan lihat lagi perkembangan informasi. Pak, mohon pencerahannya lagi, kira-kira untuk S1 Bahasa Indonesia, apakah termasuk linear ketika mengabdi di SD? Soalnya adik saya sudah mengabdi 4 tahun di SD dan datanya induk. Mohon pencerahannya Pak. Nah, kita lihat dulu jawaban kawan. Kasus yang sama pada teman saya, jurusan matematika dan induknya di SMP. Pada awal pemilihan formasi, dia memilih formasi di SD. Karena di sekolah induknya tidak ada formasi. Dan sekarang dia lulus dan terbit SK-nya di SD. Artinya jurusan matematika bahasa bisa selama pada pemilihan formasi di ISSN, menu formasinya tidak terkunci. Nah, ini pengalaman ya, sesuai pengalaman. Kalau apa yang saya tanggapi bahwa itu sesuai dengan linearitas ya. Kembali lagi, apakah di SD itu memang ada guru khusus matematika, ada guru khusus bahasa Indonesia? Nah, kalau dilihat dari kedudukan yang ada, sebenarnya tidak ada. Tidak ada di SD itu khusus bahasa Indonesia, tidak ada. Karena ini sudah dihandle PGSD. Namun melihat dari pengalaman ini ya mungkin saja bisa jadi seperti ini. Min mau tanya, saya udah PG dari sekolah swasta, terus pas milih formasi non-induk, nanti di sekolah tersebut cuma ada 1 penerimaan, tapi yang memilih ada 3, itu bagaimana? Apakah nanti di ranking? Nah, ini pertanyaan ranking memang pertanyaan yang masih kita akan tunggu Bapak Ibu, terkait berapa sih sebenarnya kuota dan formasi. Kalau misalnya sesuai dengan kebijakan Kemendikbud, semuanya akan diakomodir, tidak melihat lagi perangkingan-perangkingan. Namun kalau dilihat dari penjelasan di Permenpan RB, selama masih ada formasi bahasanya, berarti memang akan ada batasan dalam formasi. Nah, kita harus menunggu ya, berapa besar sih formasi yang ditawarkan di tahap 3 ini. Assalamualaikum Pak, mau tanya, kami dari THK 2, tapi di tempat kami tidak ada yang buka tes P3K tahun kemarin. Tapi saya sudah daftar tahun kemarin, apakah kami ini termasuk prioritas yang mana Pak? Apakah prioritas 3 atau prioritas 2? Apakah prioritas 2 dan 3 ini ikut tes apa tidak? Ya, saya jawab dulu yang saya nangkap ya. Prioritas 2 dan 3 tidak tes. Kemudian ini tadi Ibu masuk dalam prioritas P1 ya, karena sudah lulus. Bagaimana nasib yang tidak ikut tahap 1 dan 2 karena tidak ada formasi di daerah? Ya ikut sekarang. Tinggal lihat masuk prioritas mana. Kalau di sekolah negeri di atas 3 tahun masuk prioritas 3. Jika THK 2 masuk prioritas 2. Mau ikut tes atau belum tetap nggak masalah. Baik Bapak Ibu, sementara itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti akan kita bahas kembali sharing tanya jawab kita tentang Permenpan RB dan tahap 3 di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.